Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala nabiyyihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wazidna ilman ya rabbal alamin. Insyaallah ta'ala pada pertemuan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan tentang tafsir al-asma al-husna, makna dari al-asma al-husna. Sebelum kita mulai, marilah kita sama-sama mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Qala al-muallifu rahimahullah. Sekarang kita sampai al-Wahhab. Al-Wahhabu huwa alladhi yajudu bil 'ata min ghairi istithabatin, ay yusibu at-ta'i'ina fadlan minhu wa karama. Qala ta'ala al-azizil wahhab. Makna al-wahhab adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yajudu bil 'ata. Allah ta'ala yang memberikan karunia min ghairi istithabatin, tanpa Allah Ta'ala mengharapkan pemberian, ya, atau tanpa Allah mengharapkan balasan. Makna dari Al-Wahhab itu artinya yusibut ta'i'in, artinya Allah Ta'ala memberikan pahala terhadap orang-orang yang taat kepadanya, fadlan minhu, ya, sebagai keutamaan darinya, wa karama, dan juga sebagai karunia darinya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, al-azizil wahhab. Seperti itu. Nah, jadi Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan pahala terhadap para hambanya yang melakukan ketaatan. Ya, yang melakukan ketaatan sebagai bentuk keutamaan, ya, sebagai keutamaan dan juga karunia dari Allah Ta'ala. Ya, seperti itu. Ini makna Al-Wahhab. Kemudian makna dari nama yang berikutnya adalah Ar-Razzaq. Huwal mutakaffilu birrizqi wa qad wasi'a rizquhul makhluqati kullahum. Qala ta'ala innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Ar-Razzaq huwal mutakaffilu birrizqi, artinya Allah Ta'ala yang menanggung rizki para hambanya. Wa qad wasi'a rizquhul makhluqati kullahum, dan rizki Allah Subhanahu wa ta'ala telah meliputi semua makhluk. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Ta'ala adalah zat yang memberikan rezeki yang mempunyai kuasaan yang sempurna. Jadi ini ya makna dari Ar-Razzaq. Allah Ta'ala yang memberikan rezeki bagi para hambanya. Jadi masing-masing di dunia ini, ya,
itu sudah diatur rezeki mereka semuanya, mau itu manusia, ya, mau itu hewan, ya, apa burung, kemudian ayam, sapi, ataupun yang lainnya, semuanya itu sudah diatur rezekinya. Dan seseorang itu, ya, pasti dia akan mendapatkan rezeki yang Allah Ta'ala tentukan untuknya. Tidak ada seorang pun yang tidak mendapatkan rezeki yang Allah Ta'ala telah tentukan kepadanya. Dan tidak ada seorang pun yang mendapati lebih dari apa yang telah Allah Ta'ala tentukan. Artinya rezeki seseorang itu sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala, maka dia akan mendapatkannya tanpa kurang sedikit pun dan tanpa lebih sedikit pun. Kalau memang rezekinya segitu, segitu yang dia akan dapatkan. Tidak akan berkurang dan tidak akan lebih. Dan seseorang itu tidak akan meninggal kecuali ia telah mendapatkan semua rezeki yang Allah Ta'ala telah tentukan baginya. Jadi rezeki kita tidak akan dimakan oleh orang lain, dan rezeki orang lain tidak akan ya tidak akan kita makan juga. Ya, paham ya. Oleh karena itu maka kita itu tidak perlu khawatir ya tentang rezeki kita. Ya, karena semuanya itu sudah diatur oleh Allah Ta'ala. Kalau rezeki kita hari ini 100.000 ya sudah 100.000. Kalau rezeki kita hari ini 200.000 ya sudah 200.000. Tidak akan kurang dan tidak akan lebih. Ini kalau kita bicara rezeki nominal. Ya, kalau kita nominalkan seperti itu. Makanya para ulama itu yang mengatakan apa? Alim tu anna rizqi la ya'kuluhu ghairi fatma'anna bali. Alim tu saya mengetahui anna rizqi la ya'kuluhu ghairi, bahwasanya rizkiku tidak akan dimakan oleh orang lain. Saya tahu, saya yakin, kata para ulama, bahwa rizki yang Allah Ta'ala tentukan untuk diriku tidak akan ada yang bisa memakannya. Fatma'an nabali, maka hatiku menjadi tenang. Begitu. Bahkan ya, kalau sesuatu itu memang bukan rizki kita, itu tidak akan sampai kepada mulut kita. Ya, kita contoh mudahnya apa coba? Terkadang kita itu ya lagi makan seumpamanya. Habis itu kita mau sudah ngambil nasi dengan tangan katanya, atau dengan sendok dengan tangan. Habis itu kita angkat tangan kita mau masukkan makanan tersebut ke dalam mulut kita. Nah, kemudian apa yang terjadi? Dikarenakan sesuap nasi ini bukan rezeki kita, ya tiba-tiba entah itu kaget, ya dikagetkan sama temannya atau kejadian lain, ya tiba-tiba yang sudah hampir tiba di mulut kita sesuap nasi ini ternyata apa jatuh dari tangan kita dan bertebaran di tanah. Ya, ketika bertebaran di tanah begitu kan, ya sudah datanglah semut-semut memakannya. Maka di sini apa berarti sesuap nasi yang kita ambil ini yang sudah hampir sampai ke mulut kita, dikarenakan ini tidak ditentukan oleh Allah Ta'ala menjadi rezeki kita, tapi ini adalah rezeki semut, maka walaupun kita sudah menganga begitu memasukkan sesuap nasi yang di tangan kita ini, dia akan jatuh, kemudian yang akan menikmatinya itu adalah semut-semut tersebut. Ya,
Makanya di sini ya ditanamkan dalam hati ya sedalam-dalamnya bahwasanya rezeki kita itu sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Ya, kita tidak akan mendapatkan rezeki yang lebih besar dari yang Allah Ta'ala tentukan, dan kita tidak akan mendapatkan rezeki yang kurang dari yang Allah Ta'ala tentukan. Nah, kalau ini kita tanamkan dalam hati, insya Allah Ta'ala hidup kita akan tenang. Artinya apa? Walaupun sedikit ya sudah, ini rezeki saya. Walaupun segini dapatnya sehari ya sudah, ini rezeki saya. Semoga ini menjadi rezeki yang diberkahi oleh Allah, rezeki yang berkah, diberkahi oleh Allah Ta'ala. Jadi terkadang ya kita mendapati terkadang banyak ya, bukan terkadang banyak seseorang itu dia tidak kaya, ya dia itu mempunyai uang yang ya cukuplah untuk kebutuhannya, cukuplah untuk kesehariannya, tapi hidupnya tenang, hatinya tenang, pikirannya tenang. Nah, jadi dan banyak juga ya orang yang ya bergelimpangan harta tapi kemudian hidupnya tidak tenang, ya jadi ya seperti itu. Intinya kita harus tanamkan kuat-kuat dalam hati bahwasanya yang Allah Ta'ala tentukan untuk kita pasti itu akan sampai kepada kita, ya. Dan walaupun kita seumpamanya menyendiri di atas gunung begitu, tidak ada orang di situ, kemudian jika memang satu bungkus nasi seumpamanya yaitu adalah rezeki kita di hari ini, di saat ini, maka satu bungkus nasi itu akan sampai kepada kita walaupun kita berada di puncak gunung. Nah, memang itu ditentukan oleh Allah Ta'ala menjadi rezeki kita, itu akan sampai kepada kita. Ya. Subhanallah. Seperti itu. Tapi ya cuma bukan berarti di sini ya, bukan berarti dikarenakan semuanya sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala kemudian kita tidak berusaha. Nah, tidak bermakna seperti ini juga. Artinya kita tetap berusaha untuk mencari rezeki, tetapi ingat jangan sampai dikarenakan kita mencari rezeki kemudian kita melupakan kewajiban seperti sholat, puasa, belajar ilmu agama, melaksanakan ataupun kewajiban-kewajiban lainnya. Ya, jangan sampai seperti itu. Ya, artinya kalau kata orang Jawa, jangan terlalu ngoyo-ngoyo lah. Ya. Yang penting kita berusaha, gitu kan. Kita untuk masalah hasilnya kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Allah. Dalam sebuah hadis ya kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulikum, la razaqakum kama yarzuqut thair, taghdu himasan wa taruhu bitana." Jadi himasan. Kata Rasulullah, seandainya kalian betul-betul bertawakal kepada Allah Ta'ala, niscaya Allah Ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Bagaimana burung itu? Pagi hari dia pergi dalam keadaan lapar, kemudian di sore hari dia balik dalam keadaan kenyang. Artinya, di sini apa yang kita ambil pelajaran? Burung itu berusaha mencari rezeki. Yaitu apa? Dengan keluar rumah pergi, gitu ya, mencari rezeki. Kemudian dia mendapatkan rezeki. Nah, seperti itu. Jadi
dari apa namanya di sini ya, kita ambil pelajaran bahwasanya burung pun itu berusaha untuk mencari rezeki, apalagi kita begitu kan ya, kita mencari rezeki, kemudian setelah itu untuk hasilnya kita pasrahkan kepada Allah Ta'ala. Sekarang definisi rezeki itu apa? Kullu ma yanfa' wa in kana harama. Segala sesuatu yang bermanfaat ya walaupun itu terkadang haram. Makanya ada istilah kan rezeki yang haram, ada rezeki yang halal. Ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya ya, nama Allah Ta'ala yang berikutnya adalah Al-Fattah. Huwa alladhi yaftahu ala khalqihi man ghalaqa alaihim min umurihim fayuyassiruha lahum fadlan minhu wa karama. Qala ta'ala wa huwal fattahul alim. Al-Fattah huwa alladhi yaftahu, Allah Ta'ala yang membukakan ala khalqihi atas makhluknya, man ghalaqa alaihim sesuatu yang tertutup atas mereka, min umurihim dari urusan-urusan mereka, fayuyassiruha lahum maka Allah Ta'ala memudahkan urusan tersebut untuk mereka, fadlan minhu sebagai keutamaan darinya, wa karama dan juga sebagai karunia darinya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa huwal fattahul alim. Qala ta'ala wa huwal fattahul alim. Al-Fattah huwallazi yaftahu. Nah, jadi gini ya. Nah, ini sudah tadi huwallazi yaftahu ala khalqihi man khalaqa alaihim min umurihim fayuyassiruha lahu fadlan minhu wa karama. Ini makna Al-Fattah ya. Jadi kita tahu bahwasanya dalam menjalani kehidupan di dunia ini ya pasti ya kita mengalami kesulitan-kesulitan dalam banyak hal. Kita menginginkan sesuatu, ingin mencapai target tertentu, tetapi terkadang ya dan bahkan sering ya banyak halangan yang menghalangi kita. Ya, banyak sesuatu yang menghalangi kita sehingga kita kesulitan. Walaupun pada akhirnya terkadang perkara yang tertutup tersebut bagi kita, yang sulit kita tembus ini, ya pada akhirnya terbuka jalannya bagi kita dan kita sampai kepada target yang kita inginkan. Ya, dan sampai kepada target yang kita inginkan. Maka siapakah yang membukakan jalan yang sulit tersebut kepada kita? Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang membukakan pintu kesulitan tersebut sehingga perkara yang kita lewati, sehingga perkara tersebut menjadi mudah kepada kita, ya bagi kita, sehingga kita sampai kepada target yang kita inginkan, itu Allah. Ya, makanya banyak-banyak berdoa kepada Allah, ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah. Nah, ini apa namanya? Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama ini gitu ya, agar Allah Ta'ala membukakan pintu-pintu kesulitan yang kita alami.
Ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah gitu ya. Ya, karena hakikatnya yang menciptakan kesulitan bagi kita itu adalah Allah Ta'ala. Dan hakikatnya yang menciptakan kemudahan bagi kita dalam dalam mengalami ataupun dalam menciptakan kemudahan bagi kita dalam suatu perkara itu juga Allah Ta'ala. Ya, makanya kalau kita mengalami sebuah kesulitan, maka hendaklah kita berlindung kepada Allah. Kita mohon kepada Allah Ta'ala ya agar kesulitan ini dibukakan pintunya. Ya, agar duri-duri tersebut ya dihilangkan dari jalan kita. Ya. Makanya kita berdoa kepada Allah ya dalam urusan rezeki, ya, dalam urusan dakwah yang terkadang kita mengalami kesulitan, bagaimana cara masuknya, bagaimana kita menembusnya. Terkadang kita mengalami kesulitan. Maka di sini ya kita memohon kepada Allah Ta'ala, ya, kita mohon kepada Allah Ta'ala agar kita ini dibukakan jalan, ya, dipermudahkan bagi kita urusan-urusan tersebut. Ya, ini makna Al-Fattah. Baik. Nama Allah Ta'ala yang ke-20 adalah Al-Alim. Huwal alimu bis-sarairi wal khafiyat allati la yudrikuha ilmul makhluqat wa la yajuzu ayyusammallahu arifa. Qala Allah Ta'ala wallahu alimun hakim. Al-alim huwal alimu bis-sarairi wal khafiyat. Artinya Allah Ta'ala yang maha mengetahui dengan hal-hal yang samar, allati la yudrikuha ilmul makhluqat, yang tidak bisa diketahui oleh ilmu makhluk. Wala yajuzu ayyusammallahu arifa, dan tidak boleh menamai Allah Ta'ala dengan arif. Ya, jadi kita itu menamai Allah dengan Al-Alim. Kita tidak menamai Allah Ta'ala dengan Al-Arif. Karena nama-nama Allah Ta'ala itu tauqifiyah, sebagaimana dikatakan oleh ulama jumhur. Ya, jadi nama-nama Allah itu tauqifiyah. Harus ada dalilnya dalam Al-Quran ataupun hadis ataupun ijma' para ulama. Kalau tidak ada, maka tidak boleh bagi kita untuk menamai Allah Ta'ala dengan nama tersebut. Nah, jadi Allah Ta'ala yang maha mengetahui hal-hal yang samar, yang tidak bisa diketahui oleh ilmu makhluk. Allah Ta'ala maha mengetahui apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Allah Ta'ala maha mengetahui sesuatu yang akan terjadi nanti di hari kiamat. Allah Ta'ala mengetahui apa yang terjadi nanti ya ketika orang mukmin masuk surga di surga. Allah Ta'ala mengetahui keadaan di neraka, hal-hal yang tidak bisa diketahui. Ya, yang tidak diketahui oleh ilmu makhluk, hal tersebut diketahui oleh Allah Ta'ala. Ya, artinya jika hal-hal yang samar seperti ini itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi ya tentang hal-hal yang jelas begitu ya. Makanya di sini ya para ulama mengatakan
tidak ada sesuatu pun ya yang samar dari ilmu Allah Ta'ala. Ya, tidak ada sesuatu pun yang samar dari ilmu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu tanpa Allah Ta'ala bersifatan dengan hati. Ya, Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu tanpa Allah Ta'ala memiliki, tanpa Allah Ta'ala memakai atau memiliki hati. Nah, seperti itu. Tidak ada sesuatu pun ya yang terjadi di muka bumi ini kecuali di dunia ini kecuali dengan ilmu Allah Ta'ala. Pergerakan daun pepohonan yang dihempas oleh angin itu terjadi dengan ilmu Allah Ta'ala. Kemudian bergelindingnya kerikil dari atas gunung, ya, ke lereng gunung, itu juga terjadi dengan ilmu Allah Ta'ala. Allah mengetahui hal itu. Kemudian tetesan air hujan yang turun dari langit, jumlahnya berapa, itu juga Allah Ta'ala mengetahuinya. Jumlah pasir yang ada di lautan, itu berapa jumlahnya, Allah Ta'ala Maha mengetahui semua itu. Maka tidak ada sesuatu pun ya, tidak ada sesuatu pun di dunia ini kecuali dengan ilmu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mengetahui semua hal itu. Ya, seperti yang saya sebutkan sebelumnya mungkin, bahwasanya apabila ada seekor semut hitam di malam hari yang gelap gulita, ia berjalan di atas batu yang hitam, ya, tanpa ada cahaya lampu, tanpa ada cahaya bulan, pokoknya malam gelap gulita. Allah Ta'ala Maha mengetahui langkah kaki hewan tersebut. Nah, artinya tidak ada sesuatu pun yang samar bagi Allah Ta'ala. Oleh karena itu, orang Mu'tazilah yang mereka mengatakan bahwasanya Allah Ta'ala tidak mengetahui sesuatu kecuali apabila sesuatu itu sudah terjadi, maka keyakinan ini menyebabkan mereka keluar dari agama Islam. Ya, oleh karena itu Al-Imam Asy-Syafi'i beliau mengatakan, la nukaffiru ahadan min ahli al-qiblati illa al-mujassima wa munkira ilmil juz'iyat. Jadi kata beliau, kami tidak mengkafirkan ahlul qiblah, ya, kecuali siapa? Kecuali ini, artinya pengecualian ini dikafirkan. Yang pertama adalah mujassim, yaitu orang yang meyakini bahwa Allah Ta'ala itu jisim, yaitu Allah Ta'ala benda, mempunyai ukuran besar, lebar, panjang, tinggi, bertempat. Orang yang menjisimkan Allah Ta'ala itu hukumnya kafir, kata Imam Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan illal mujassima, kecuali mujassim, artinya mujassim itu dikafirkan. Wa munkira ilmil juz'iyat, dan demikian juga orang yang mengingkari bahwasanya Allah Ta'ala mengetahui perincian segala sesuatu sebelum itu terjadi. Jadi kalau ada orang yang mengingkari hal tersebut, ya, maka orang ini dihukumi keluar dari agama Islam. Ya, orang ini dihukumi kafir. Ya, paham ya? Tadi apa yang Allah Ta'ala, apa sesuatu yang telah terjadi, sesuatu yang sedang terjadi, dan sesuatu yang akan terjadi, maka semua itu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahuinya, dan tidak ada sesuatu pun yang samar dari Allah Ta'ala.
La takhfa alaihi khafiyatun. Tidak ada sesuatu pun yang samar bagi Allah Ta'ala. Ya, ini makna dari Al-Alim. Nah, bagi teman-teman jika mempunyai pertanyaan ya, bisa langsung ditanyakan. Nah, itu makna Al-Alim. Dan ilmu Allah Ta'ala, ya, dan ilmu Allah Ta'ala itu la yazidu wa la yanqusu. Ilmu Allah Ta'ala itu tidak berubah, tidak bertambah, dan juga tidak berkurang. Wala yataghayyaru, dan tidak berubah. Wala yatatawwaru, dan juga tidak berkembang. Jadi ini ilmu Allah Ta'ala. Makanya para ulama mengatakan Allahu alimun la kal ulama. Allah Ta'ala maha mengetahui tetapi tidak seperti para ulama. Karena ilmu para ulama itu juga bertambah dan berkurang. Ya, berubah-ubah, berkembang. Itu ilmunya para ulama. Sedangkan ilmu Allah Ta'ala tidak seperti itu. Ya, bisa difahami ya. Jadi Allah Ta'ala bersifatan dengan sifat ilmu. Nah, ini kenapa saya tekankan, karena ada golongan Mu'tazilah ya, Mu'tazilah juga, mereka itu menafikan, meniadakan sifat bagi Allah Ta'ala. Mereka itu bilangnya apa? Allahu alimun la bi'ilmin. Allah Ta'ala itu maha mengetahui tanpa ilmu. Nah, ini. Jadi ini tidak bisa diterima oleh akal. Artinya kata mereka Allah Ta'ala itu maha mengetahui, tapi tidak dengan ilmu. Nah, terus. Artinya ketika sesuatu itu tidak bersifatan dengan ilmu, maka sesuatu itu bodoh. Kan begitu maknanya. Jadi ketika mereka menafikan sifat ilmu bagi Allah Ta'ala, berarti mereka mensifati Allah Ta'ala dengan bodoh. Jadi konsekuensinya seperti itu. Ya, makanya ini, ya keyakinan seperti ini sebenarnya masuk ta'til. Ya, yaitu menafikan Allah Ta'ala atau sifat-sifatnya. Jadi ketika mereka bilang Allah Ta'ala itu mengetahui tanpa ilmu, Allah Ta'ala itu maha kuasa tanpa kuasa dan semacamnya. Nah, ini bertentangan dengan ajaran Islam, dan ini keyakinan yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Ya. Baik, mungkin untuk kajian kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Jika memang tidak ada pertanyaan bagi teman-teman, kita tutup dulu lah. Enggak, bang, tidak ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan ya dipersilahkan. Taib, jika memang tidak ada pertanyaan, kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan tahlil, salawat, dan istighfar. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.